tamu. Tanya kamu. Iya, kamu. Nah, dari Ibu Pika minta tolong sama Noni buat videoin atau fotoin kegiatan atau suasana di Jerman seperti apa kan ya kemarin. Terus sempat tanya juga, kamu di sana bahan pokoknya gimana, makannya gimana. Terus jadi boleh diceritain di sini deh, pertama kali tahu corona masuk ke Jerman, apa reaksinya Noni? Jadi aku ada training di Malaysia, terus sempat pulang ke Indonesia 2 hari. Itu awal-awal, itu awal-awal ada corona. Itu ya. Iya, itu awal-awal ada mulai corona rame di Cina, tapi masih di Cina. Terus waktu di Malaysia mau pulang ke Indo itu kita benar-benar so strict. Aku sudah pakai masker waktu itu, sudah ya kayak antisipasi sendiri aja. Katanya orang Malaysia udah ada yang kena, ceritanya gitu. Jadi ribut kan ceritanya. Terus jadi waktu di bandara tuh orang sudah mulai hektik gitu. Terus sampai di Indonesia sih normal. Sampai di Ahmad Yani, sampai di bandara itu nggak dikasih apa-apa, cuma dikasih kertas. Tapi sudah gitu doang, nggak ada informasi, nggak ada apa. Pokoknya dikasih kertas itu intinya bahwa aku datang tanggal kapan gitu loh. Jadi in case ada sesuatu kan ada datanya. Ceritanya gitu. Terus waktu balik lagi ke Jerman, di Jakarta itu benar-benar di Indonesia mulai yang namanya masker habis. Aku ingat banget aku pulang itu tanggal akhir Januari, 30 atau 29. Waktu itu di bandara aku cari masker nggak ada, terus Ista datang. Itu sahabatnya Bu Pika juga. Dia datang ke bandara bawa 1 box masker. Masih ada, aku masih punya. Jadi sangat membantu sekali ya dia. Iya, jadi aku nyari di bandara nggak ada, aku cuma punya masker tuh 1, 2, beli di Indomaret di Semarang waktu itu. Cuma punya 2, terus sama dia dibawain 1 box isi 50. Masih ingat banget aku terus sampai di Jerman tuh aku cerita sama orang kantor kan, terus masuk kerja nih. Orang kantor tuh nanya-nanya, gimana di sana? Katanya ada corona nih, gini gitu kan. Terus aku bilang, ya kita udah semua pakai masker, udah mulai di Indonesia aja nyari masker susah gitu loh. Terus itu Februari, Maret. Nah, Maret itu ceritanya aku ada project di sini. Jadi kita nge-host ada youth exchange dari 5 negara. Dari Spanyol, dari Jordan, dari Jerman, dari Italia, sama satu lagi dari Lebanon. Nah, tapi waktu itu corona mulai di Italia. Jadi Italia itu bandara ditutup 100%. Jadi kita yang harusnya nge-host 5 negara itu cuman ada 4 negara yang datang. Gitu ceritanya. Terus itu di Italia yang mulai banyak-banyaknya. Jadi itu awal Maret, Pika. Ya awal Maret, terus itu mulai banyak-banyaknya. Kita punya project di sini 10 hari. Ya kan? Nah, 10 hari itu adalah hari yang sangat kuingat dalam hidupku. Jadi di hari ke-8 kita project, teman-teman kita yang jadi partisipan dari Lebanon sama dari Jordan, itu mereka diharuskan pulang. Karena semua bandara bakal ditutup, terutama mereka pulang itu via Turki. Ya, udah mulai lockdown. Oke, Lebanon sama. Jadi hari ke-8 itu kita sudah nggak konsen sama kegiatan. Iya, Pika, bener-bener itu tuh pada nangis-nangis karena keluarganya bingung semua. Jadi tuh kerjaannya kita itu berusaha gimana caranya nyari pesawat buat mereka bisa pulang. Karena mereka itu dapat info simpang siur. Orang-orang yang dari Jerman nggak boleh datang. Orang-orang yang datang dari Jerman mereka harus dikarantina di fasilitas negara. Pokoknya itu jadi ribut dan semua pesawat itu di-cancel. Oh my God. Ya, jadi kita 2 hari terakhir project itu kerjaannya cuma nyari tiket pesawat, ngubungin kedutaan yang mereka masing-masing, kita bantuin kan, karena mereka benar-benar nggak bisa pulang gitu kan. Terus pada akhirnya hari ke-9 sebelum hari terakhir itu satu grup yang dari Lebanon, mereka ber-6 harus pulang dalam waktu 3 jam, mereka udah harus di bandara. Padahal dari tempat kita ke bandara itu lebih 1,5 jam. Bandaranya di Berlin. Kalau aku tinggal dekat sama Berlin.
Ibu kotanya Jerman. Nah, terus itu dalam waktu 3 jam mereka udah harus di bandara. Jadi yang waktu itu kita lakuin langsung booking taksi ini karena mereka dapat pesawat terakhir untuk pulang ke negaranya. Itu yang pertama ke Lebanon. Itu mereka yang pertama itu dari grup dari Lebanon. Jadi itu udah bener-bener langsung panik, mereka harus pulang, mereka packing langsung pulang. Ya ampun, rasanya apa? Iya. Habis gitu besoknya yang grupnya dari Jordan juga mereka dapat pesawat paling terakhir. Benar-benar itu literally paling terakhir dari sini ke Austria ke Lebanon dan ke Jordan. Setelah itu kita di camp tuh tinggal kita orang Jerman sama yang orang-orang Jerman sama orang Spanyol dan kita tuh cuman yang apaan nih udah mulai oke, gitu kan. Terus 2 hari setelah itu bandara di Eropa semua tutup. Jadi kecuali emergency ya, maksudnya kalau kita sudah punya tiket tuh semua di cancel Pika. Jadi oh my god. Terus mulailah itu kan di Italia udah banyak nih. Pertengahan Maret. Aku ingat banget tanggal 15. Sampai pada akhirnya terus itu kita dipulangin kan, terus kantor langsung kasih kebijakan karena Jerman langsung lockdown gitu ceritanya. Karena di Jerman ngikut Italia kan. Jadi ceritanya habis selesai project biasanya kita nangis-nangis karena hari terakhir. Kita nangis-nangis juga karena kita harus stay di rumah. Itu sempat proyeknya ada yang batal atau mundur berarti kegiatan? Jadi Maret itu sudah proyek terakhir kita sampai detik ini semua proyek bisa. Jadi harusnya hari ini kita punya proyek paling besar di kantor itu di summer camp itu. Summer camp. Iya. Dan akhirnya semua harus dibatalin. Terus ya udah pertengahan Maret itu kita benar-benar stay di rumah. Yang buka itu cuman supermarket, apotik sama dokter. Jadi semua kantor-kantor yang bisa segala sesuatunya dilakukan di rumah. Dirumahkan gitu. Ya udah, akhirnya kita tuh yang ngapain ya di rumah, gitu. Masak-masak itu ya kamu ya? Ya betul. Akhirnya tuh itu aku kan punya flatmate aku orang Indonesia juga, jadi kita bagi-bagi nih, hari ini dia ke supermarket, 2 hari berikutnya aku yang ke supermarket. Jadi karena takut juga, karena ke supermarket tuh dibatesin lah. Waktu itu sudah mulai pada pakai masker, pada akhirnya kebijakan mulai dimasukkan orang-orang harus pakai masker. Kita cuma bisa ke supermarket doang, dan itu juga nggak ada orang di luar, bener-bener kotanya mati banget, sepi banget ya. Ceritanya begitu. Berarti berlangsung selama 3 bulan ini, sama kayak di Indonesia 3 bulan ini juga? Enggak. Jadi berarti itu berlangsung selama 1 bulan. 1 bulan, Maret sampai April. Nah, terus di bulan April itu kontrak kerjaku habis. What? Problem. Ya, jadi visaku habis tuh 30 April. Kontrak kerjaku habis 30 April, harusnya aku 30 April itu pulang ke Indonesia, ceritanya gitu. Terus ada daftarnya nggak bisa, kalau orang dari Jerman nggak bisa ke Indo, gitu kan. Jadi itu tiap hari yang aku lakuin adalah pusing. Antara kalau aku dapat tiket mepet-mepet tuh bakalan super mahal banget. Jadi waktu itu aku cek tiket itu udah harganya nggak masuk akal lah intinya gitu. Pokoknya udah bingung, visaku mau habis, terus katanya ada kebijakan kalau visanya habis boleh tinggal sampai bulan Juni gitu ceritanya. Terus sampai pada akhirnya 5 hari sebelum kepulanganku tiba-tiba kantor kasih aku surprise ya, kantormu ya. Iya. Kamu sangat terberkati sekali ya. Iya benar Pika, benar. Rencana Tuhan itu indah ya. Tapi sedih juga karena nggak bisa pulang. Ya kan, kayak yang keponakanku udah yang anti pulang gitu ternyata.
surprise-nya adalah kontrakku diperpanjang. Gitu Ya, gitulah. Jadi ada akhirnya hikmahnya juga sih ya. ya Untungnya nggak gitu, karena aku harus berpikir kalau pulang ke Indo aku kerja apa ya, nggak iya. mungkin bisa cari kerja juga kan gitu. Terus ya udahlah, terus akhirnya kontrakku diperpanjang 6 bulan sampai pada akhirnya kondisi di sini semakin membaik juga Iya. gitu loh, kayak jadi mulai kayaknya tuh April akhir itu toko-toko udah mulai dibuka karena kan ya ekonomi juga melemah kan. Bener-bener orang cuman di rumah semua. Jadi di depan rumahku ini ada taman bermain anak-anak gitu. Kalau di sini kan banyak. Kalau ada, nanti aku kalau boleh tak bawa keluar, tak videoin bentar. Jadi itu tuh bener-bener ditutup, dikasih garis polisi. Orang-orang itu waktu lockdown itu orang-orang boleh keluar rumah maksimal cuma 2 orang. Jadi kita nggak boleh bergerombol pergi ketemu gitu, nggak boleh. Dan itu ketat banget ya di sana ya? Apa mesti pakai petugasnya ya? Jadi ada cerita nih, ceritanya itu polisi itu kan muter terus. Jadi kalau orang keluar rumah lebih dari 2 itu kena punishment. Jadi kalau di sini nggak terlalu mahal sih. Kalau di kota-kota yang pandemiknya lebih banyak kayak di Munich waktu itu, kan aku juga baca-baca berita itu satu orang kena 50 euro, sekitar 750 ribu. Ya. Terus mengerikan. Ada cerita. Jadi ceritanya kalau di atas jam 10 malam itu sudah nggak boleh keluar rumah. Gitu. Nah, pada suatu hari cowokku itu, jadi waktu itu aku sakit kan Bika, terus aku sudah panik jam 10 malam, itu setengah 11 malam lah gitu, terus karena aku nggak ada stok obat, aku butuh painkiller, biasanya aku sudah paling parahnya tuh sama painkiller gitu kan, terus aku telepon dia, bisa nggak bawain painkiller, karena aku bener-bener, ya biasalah cewek kalau pas lagi harinya gitu kan, jadi kayak yang stres dan gitu. Waktu itu aku bener-bener butuh painkiller. Nah, dia mau datang mau bawain painkiller buat aku ceritanya. Dia keluar rumah tuh setengah 11 malam naik sepeda. Terus ini dong sama polisi dong. Ketangkep polisi. Oh my God. Demi Noni. Iya. Ketangkep polisi dan dia disuruh putar balik, disuruh pulang. Karena di atas jam 10 malam udah bener-bener nggak ada yang boleh orang keluar rumah kecuali kamu mau pulang ke rumah ya, kecuali misalnya kamu pulang kerja atau apa boleh gitu. Kalau tujuannya tidak penting dan lain sebagainya tuh bener-bener nggak boleh gitu. Nah terus terus dia akhirnya 50 euro. My God, ya pasti akhirnya bayar denda. Akhirnya dia bayar denda dan dia pulang ke rumah. Nggak jadi ketemu kamu? Nggak jadi ngasih itu. Ya udah, terus akhir. Jadi aku tuh udah nunggu itu tuh setengah jam. Biasanya dia naik sepeda ke sini tuh cuma 5 menit ya. Kan? Terus itu udah setengah jam. Nih kok nggak nyampe-nyampe. Sampai aku sudah enakan lagi gitu loh pada akhirnya. Terus aku tuh udah jengkel kan, udah badannya nggak enak. Terus akhirnya aku telepon, terus dia bilang, aku ketangkep polisi. Terus aku yang gitu kan. Terus mau marah juga nggak bisa, ya kan, terus ya udah akhirnya. Jadi pada saat itu benar-benar ketat banget dan itu tuh namanya dicatat, difoto semua resident permitnya, paspor dan lain sebagainya. Karena kalau ketahuan lagi nih melanggar itu dendanya bisa 5 kali lipat. Oh my God. Ya, jadi ya sebenarnya itu bagus karena beberapa orang-orang patuh ya. Jadi benar-benar perjuangan kekasihmu loh itu loh, perjuangan. Ya ampun. Ya. Si Mamas. Jadi yaudah pada terus akhirnya besok paginya dia baru datang dan membawa painkiller. Aku udah yang udah bayar 50 udah baik kan. Gitu kan. Kesel juga, tapi udah mau gimana lagi emang. Ya waktu itu emang benar-benar ketat karena Jerman tuh tinggi banget gitu loh, tapi puji Tuhannya sih di kota tempat aku tinggal ini karena ya tadi aku bilang sih karena bukan kota besar. Jadi sekitar di sini orang yang tinggal di sini tuh sekitar 60.000 orang itu yang positif kena COVID itu nggak lebih dari 30 orang gitu. Jadi emang orang-orang itu benar-benar
ketat gitu loh, kayak orang-orang ya udah nurut patuh semua. Ya, terus, patuh ya. Terus yang sebenarnya bikin sedih juga, bukan sedih sih, itu bagus juga, tapi di sisi lain sedih karena bordernya, perbatasan ke Poland itu ditutup. Jadi karena beda negara kan, Iya. itu jadi masalah juga sih, karena banyak orang Poland yang kerja di Jerman, orang Jerman yang kerja di sana, itu benar-benar yang keluarga nggak boleh saling ketemu dan lain sebagainya. Itu benar-benar yang, dan border itu baru dibuka tanggal 14 Juni. Dan itu tuh jadi selebrasi yang besar banget karena akhirnya keluarga pada bisa ketemu. Itu benar-benar dramatik banget sih sebenarnya, kayak yang karena sejak lockdown itu ya udah benar-benar ini. Tapi puji Tuhannya adalah nggak banyak kan yang kena di sini dan orang-orang tuh nurut gitu. Terus setelah itu berangsur-angsur mulai nih toko dibuka. Ya, kayak yang di video tadi ada normalnya ya. Ya, jadi kalau sekarang sih udah balik normal. Kalau dibilang 80% normal, iya, karena kita sudah boleh ngadain event. Kita sudah boleh, minggu depan itu bioskop udah mulai dibuka. Terus restoran udah dibuka. Apalagi kalau udah mulai musim panas nih, orang-orang Jerman tuh udah seneng banget keluar. Summer ya. Karena summer is coming. Orang udah bisa pada barbekyuan di taman, anak-anak kecil pada mainan, bisa. Jadi 2 minggu enggak, 10 hari yang lalu lah aku udah sempet main ke pantai, bisa renang gitu dah ya. Udah normal sih, tapi ada satu yang sedikit mengerikan sebenarnya, karena orang-orang di sini percaya bahwa second wave itu akan datang. Gelombang keduanya ya. Ya, jadi gelombang kedua tuh orang-orang sini juga udah aware gitu loh. Ya, jadi kayak mereka sekarang nih boleh, tapi kita ya tetap harus menjaga diri walaupun ya. Terus katanya sih mungkin nanti kalau sudah summer berlalu mulai fall kan, itu biasanya tuh penyakit yang lebih banyak kalau sudah mau peralihan gitu tuh kan flu. Itu pasti. Dan sebenarnya flu tuh di Jerman itu tingkatnya tinggi banget gitu loh, apalagi banyak nenek-nenek, kakek-kakek, banyak oma-opa gitu kan. Jadi mereka banyak yang kena flu dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya udah diprediksi, dan itu dari pemerintah pun tuh sudah terus ngasih himbauan gitu loh. Kalau orang-orang ya harus siap gitu loh kalau suatu ketika bakal lockdown lagi gitu. Aduh, seneng banget ceritanya. Apalagi banyak ya video fotonya. Aku kangen loh kamu jenisnya loh. Mau aku liatin coba. Boleh. Di depannya halamannya seperti apa? Ini kebetulan lagi hujan. Iya, habis hujan. Kalau kelihatan ya, itu ada spill platnya anak-anak tuh di depan. Iya. Ya ampun, adem banget ya kayaknya. Iya, tapi sepi banget karena hujan kan. Tapi biasanya kalau di sini nih banyak orang lari-lari gitu. Tapi ini pas kebetulan kosong lompong ya. Ya. Jadi itu samanya apa sih? Ke depannya sana apa itu? Apa? Ini Pak, kayak biru-biru tuh taman bermainnya. Iya, itu taman bermain anak-anak, jadi ada pasir, ada perosotan. Oke. Sebenarnya pengen sih bawa keluar gitu ya, sambil lihat-lihat. Yes, live. Ya kita liputan langsung dari Jerman. Kalau mau nggak apa-apa sih, Pika. Hah? Beneran? Ke bawah. Aku pakai masker dulu tapi jangan lupa. Enggak, jadi kalau misalkan, aduh ini kamarku maaf. Ini aku mau lihat dong nih kamarnya kayak gimana, flatnya di situ kayak gimana. Namanya apa? Flat ya, apa? Apartemen apa? Flat. Jadi kayak apartemen gitu. Aduh, lagi kotor banget sih. Aduh, dasar ya. Aku cari kunci dulu. Ya. Kunciku di mana ya? Oh, di depan. Aku bawa turun. Ini masih ada nih, aku kan habis ulang tahun. Iya. Happy birthday, Nani. Ya ampun, aku sampai lupa lu sahabat sama apa aku ini. Enggak apa-apa. Lagi tuh 11 bulan yang lalu. Bentar deh. Aku coba turun ke bawah. Jadi kamar flat aku ini 2 kamar gitu. Sini kamar mandi. Sini cuman kitchen, terus ini ada kamarnya temanku. Di sana jam berapa nih berarti nih? Sekarang jam 7. Setengah 8 malam ya berarti ya? Masih terang banget gitu ya?
Ya, karena summer tuh bisa jam nanti jam 10 baru. Dan Ibu Jam Pika 10 syuting baru. jam 12 ini ya. Jam berapa ini syutingku? Oh, jam 12 ya, bener. Pasti Mbak. Hah? Karena anak-anak baru tidur. Iya. Nggak apa-apa ya. Kita sambil menikmati ini perjalanan kamu ke bawah. Oke. Iya. Tadi aku juga mikir aku videoin bawah apa ya. Aku tinggal di gedung yang cukup tua gitu. Dan kunci itu banyak. Oh, ini Rame nih. Halo? halo. Oh my god. Kedengeran enggak? Kedengeran. Tadi agak sempat berhenti sih. Karena wifi ku. Aku lupa. Gak apa sih, sampai situ aja nggak apa-apa. Ini bentuk depannya. Jadi ini taman nih depan. Sepi Oh, sih, tapi oke. biasanya kalau nggak hujan ini banyak anak-anak di sini. Itu rumput ya? Oh iya. Iya. Ampun, keren banget. Tapi ini pas lagi sepi. Oh, ini kamu Ya nyebrang kalau di udah? sini, Kamu udah nyebrang? ya jadi. Nah, kelihatan. Oh, itu flatmu. Halo? Ya, halo. Aha. Ini agak putus-putus. Ya. Aku naik lagi aja deh. Oke, Beb. Ya, Noni. Sudah balik. Ya, sudah kembali. Olahraga nih. Gak apa-apa, ntar biar langsing ya. Amin. Iya nih. Aduh. Tapi kalau Jadi kamu kan tetap kelihatan kecil kalau di sana. Ya iya kan? sih benar. Bukan kecil, pendek, Pik. Oh ya, BTW ini baju kita kembaran ya warnanya, padahal kita nggak janjian loh. Iya. Sama-sama kuning bentol hitam. Karena chemistry ya sahabat, walaupun nggak pernah ketemu ya. Tapi kita nggak janjian ya. Ya nggak janjian. Oke, udah. Ya kita kan harapannya pasti di sesi-sesi tamuku yang lain pasti ingin segera berlalu nih pandemik ini. Untuk harapan yang lainnya dari Noni apa sih? Perpanjang kontrak? Amin. Nggak sih, sebenarnya tuh kebetulan banget. Beb, hari ini itu kantorku lagi ada acara sama pemerintah kota. Jadi kita ngumpulin. Bentar, tak nafas dulu. Jadi kita ngumpulin harapan-harapan dari orang-orang, dari anak-anak kecil, dari TK gitu. Sama aku ngumpulin harapan-harapan dari orang-orang yang pernah di sini. Karena kita kan punya kerjasama internasional kan lumayan banyak udah. Berarti berapa tahun? Kayak summer camp yang kita lakuin itu sudah 22 tahun. Oke. Dan itu melibatkan lebih dari 5 negara gitu kan. Jadi aku ngumpulin harapan-harapan dari teman-teman aku juga gitu kan. Dan hampir semua mereka semua pengen dunia ini membaik. Iya. semua kembali seperti semula karena ya karena dampaknya itu nggak cuman 1-2 orang, karena benar-benar satu dunia merasakan dampaknya bagaimana. Apalagi kemarin aku sempat sedih karena banyak teman-temanku yang di Afrika itu mereka cerita kondisi mereka di sana. Nggak cuma di Afrika, di Indonesia pun juga gitu kan. Maksudnya ya aku berharap semoga dunia ini cepat membaik, kembali seperti semula. Terus juga orang-orang tuh semakin sadar. Maksudnya kalau nggak kita bersama, maksudnya kita mungkin kita nih sehat-sehat aja tapi kita bisa bawa virus buat orang lain kan. Terus yang kalau kayak di sini nih sementara ini tuh kan benar-benar kita cuman ke gereja online. Sudah bisa ke gereja ya? Ya, puji Tuhan sudah. Kemarin itu dengan protokoler yang kita harus daftar dulu, jadi 3 hari sebelumnya kita harus daftar, terus begitu nyampe kita harus pakai masker, terus kalau mau masuk kita disemprot disinfektan tangannya ya, bukan semuanya. Jadi disemprot disinfektan dulu tangannya, terus begitu masuk kita harus cek ada namanya kita apa enggak, kalau nggak ada nggak boleh masuk gitu. Jadi sekarang segala sesuatunya semuanya kayak gitu, even mau masuk ke toko-toko, even masuk ke toko-toko semua ada protokolernya, jadi ada jaraknya, terus biasanya ada jumlah orang, jadi tergantung berapa besar tokonya, berapa jumlah orang yang bisa di dalamnya. Jadi itu semua di sini betul. Jadi ada security di depan toko dan ada kayak aku kirim sih sampai mau masuk ke perpustakaan, mau ke semua tempat itu ada jalannya sendiri-sendiri gitu. Jadi ya
sedih sih, tapi sebetulnya ada hal baik juga yang kita petik gitu loh dari pandemi ini, karena orang sekarang jadi lebih waspada gitu kan. Maksudnya ya mungkin selama ini ya aku bawanya cuman hand sanitizer. Tapi sekarang aku pasti bawa spray, bawa disinfektan spray, bawa tisu basah dan lain sebagainya. Jadi kayak oke, sekarang jauh lebih aware lah istilahnya gitu. Terus ya berharapnya one day semuanya kembali normal kayak yang disapu bersih gitu ya. Ya mungkin susah, tapi ya kita sebagai manusia ya harus sadar untuk membantu satu sama lain gitu. Kalau nggak butuh banget mepet, aku nggak keluar. Iya, bener-bener. Ya, jadi anak rumah. Masa dulu kalau di Semarang sampai di bulan ya, nggak pulang-pulang. Ya ini anak hours kan, temen nongkrong, temen curhat, temen konser, temen pulang pagi ya, kita ya dulu ya. Ya ampun, sekarang udah tua ya. Ini aja souvenir cantik dari kita, Noni. Nanti aku kirim di Ibu aja ya, di rumah Ibu Semarang ya. Nah ini. Makasih banyak ya. Aku tak closing dulu, aku malah lali. Iya. Dan semoga semuanya sehat. Oke, amin. Like, comment, and share ya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Ibu Pika dan juga sahabat Ibu Pika. Jangan lupa di subscribe loh. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Stay healthy, bleib gesund. Auf Wiedersehen und tschüss.